Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Nabila Putri. Saya akan mempresentasikan untuk remediasi pada blok dermatologi dengan judul impetigo crustosa. Nah, apa sih impetigo crustosa itu? Jadi, secara klinis, impetigo crustosa itu didefinisikan sebagai penyakit infeksi kulit yang menular pada daerah superficial, yaitu hanya pada bagian epidermis kulit. Nah, di mana gambaran yang domain itu, ada krusta yang khas, berwarna kuning kecoklatan seperti madu yang berlapis-lapis. Nah, apa etiologi dari impetigo crustosa ini sendiri? Jadi, etiologinya itu, Streptococcus pyogenes dan Staphylococcus aureus atau bisa kombinasi antara Streptococcus pyogenes dan Staphylococcus aureus. Nah, kedua bakteri tersebut, diketahui dapat menyebabkan pembelahan dan penyebarluasan ke dalam jaringan melalui produksi beberapa bahan ekstraselular. Nah, apa aja sih faktor-faktor resiko yang menyebabkan, impetigo crustosa ini terjadi? Jadi itu, ada beberapa, yang pertama itu musim panas, cuaca yang panas, terus, lembab, terus juga bisa kebersihan yang kurang, hygiene yang buruk, terus anemia, malnutrisi. Nah, eee, selanjutnya, mmm, bagaimana sih, patofisiologi bisa terjadi krusta dari impetigo tersebut? Yang pertama itu, seperti yang kita ketahui etiologinya itu Streptococcus dan Staphylococcus. Jadi, ketika Staphylococcus dan Streptococcus itu, masuk, dia menyebabkan pembelahan dan menyebar luas, melalui produksi beberapa, bahan ekstraseluler. Nah, salah satunya itu, enzim dan toksin. Lalu dia akan menyerang protein, sehingga dia merusak. Nah, lalu dia enzim yang dikeluarkan oleh bakteri tadi, akan merusak dari struktur kulit tadi, makanya dia akan menyebabkan, krusta-krusta. Nah, bagaimana sih cara menegakkan diagnosa dari impetigo crustosa ini sendiri? Nah, umumnya, pasien hanya mengeluh gatal tanpa disertai adanya nyeri. Nah, terus biasanya pasien itu bilang, eee, adanya riwayat kebersihan yang kurang dan hygiene yang buruk. Terus kita juga bisa tanya, perdalam itu, kebersihan pasien gimana, hygiene, pasien itu gimana. Nah, pada pemeriksaan fisik tuh, eee, predileksi atau lokalisatanya itu bisa ditemukan, terutama pada wajah, biasanya sekitar, mulut, sekitar hidung, bisa juga pada leher dan ekstremitas. Nah, untuk efloresensinya sendiri itu, Mmm, dia ada makula eritematosa, miliar, sampai lentikular, terus, diffuse, anular, vesikel, dan bula lentikular diffuse, eee, dan pustula miliar sampai lentikular. Nah, pada efloresensinya yang sekunder itu dia ada krusta kuning kecoklatan, berlapis-lapis, dan dia mudah diangkat. Nah, selanjutnya, apa aja sih pemeriksaan penunjang yang bisa menegakkan, diagnosa dari, eee, impetigo crustosa ini? Nah, pemeriksaan penunjangnya itu, yang pertama itu ada pemeriksaan laboratorium. Nah, pada pemeriksaan laboratorium kita, eee, bisa melakukan pemeriksaan darah rutin, dia ada leukositosis, ringan, lalu pada histopatologi, dia ada kokus serta debris berupa leukosit. Nah, pada mikrobiologi didapati Streptococcus pyogenes atau Staphylococcus aureus atau didapati keduanya. Nah, apa aja sih diagnosis bandingnya? Ada impetigo bullosa, ada ektima, ada furunkel. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita menata laksana penyakit impetigo crustosa ini? Nah, pada tata laksana itu ada 2, ada non-farmakologi dan farmakologi. Pada non-farmakologi itu, jika krustanya banyak, kita bisa lepas dan mencucinya dengan H2O2 dalam air larutan salin atau NaCl 0,9%. Nah, pada farmakologinya, ada yang sistemik dan topikal. Kalau misalnya sistemik kita bisa menggunakan penisilin, sedangkan yang topikal itu bisa
kita pakai salep antibiotik seperti asam fusidad 2%, tetrasilsiklin 2%, dan, salep mupirocin 2%. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi pasien, yang terkena MP3 fructosa? Nah, pada umumnya dia kan terkena pada anak-anak, jadi kita bisa edukasi pada, orang tuanya, dia itu bisa mandi teratur dengan sabun dan air yang bersih, menjaga hygiene-nya yang baik, terus dia menjaga kuku jarinya itu tetap pendek serta bersih. Jadi dia nggak bisa menggaruk-garuk, kuku saya tersebut. Nah, lalu, selanjutnya cuci pakaian, handuk, sprei, anak dengan impetigo klustosa itu dengan secara terpisah. Nah, yang terakhir itu bisa gunakan sarung tangan seperti untuk pada saat mengoleskan antibiotik topikal tadi, pada kusta tersebut supaya tidak, menular ke mana-mana. Nah, baik itu saja penjelasan dari saya, ini referensi yang saya gunakan. Eee, Apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada kekurangan saya mohon maaf, eee, kepada Allah saya mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.